Selamat datang di kuliah pengantar teori probabilitas. Kita masih membahas mengenai fungsi dan fungsi inverse. Kali ini khususnya kita akan membahas mengenai fungsi indikator. Apa itu fungsi indikator? Ini kita menyatakan ini adalah fungsi indikator dari A. Yang responsnya atau hasilnya hanya ya tidak atau 1 0, 1 untuk ya, 0 untuk tidak. Maksudnya apa? Kita melihat misalnya IA omega, artinya kita mau lihat omega ada di dalam A atau tidak. Jika omega ada di dalam A, maka hasilnya adalah 1. Jika omega tidak berada di dalam A, yang berarti adanya di A komplemen, maka dia bernilai 0. Oke, fungsi indikator disebut juga sebagai fungsi karakteristik. Dan kita tahu range ketat dari fungsi indikator walaupun didefinisikannya di seluruh bilangan real, tapi karena hasilnya hanya ya atau tidak, 1 atau 0, maka range ketatnya adalah 0, 1. Dan kadang-kadang dituliskannya A sebagai indeks atau A di dalam kurung. Nah, ini beberapa contoh dari fungsi indikator. Oke, jadi misalkan diberikan himpunan bilangan genap 2Z seperti ini. Nah, kalau kita lihat I2Z min 12 artinya apakah min 12 ada di dalam himpunan 2Z? Dan iya, karena dia adalah bilangan genap, maka I2Z min 12 ini akan bernilai 1. Bagaimana dengan I2Z 0? Artinya apakah 0 ada di dalam himpunan ini? Iya. Apakah 10 ada di dalam himpunan ini? Iya, maka ini semua bernilai 1. Sementara min 13 karena dia tidak berada di himpunan 2Z atau 1 atau 7 atau 9 atau 25 itu semua tidak berada di himpunan 2Z, maka I2Z dari nilai-nilai tersebut akan bernilai 0. Jadi diberikan bilangan berapapun juga I1001 2Z itu akan bernilai 0. Seluruh bilangan kita masukkan, kita lihat indikatornya terhadap 2Z, responnya hanya 2, yaitu iya atau tidak, 0 atau 1. Sehingga range ketatnya adalah 0, 1. Sekarang contoh kedua, misalkan kita punya B min 204, terus kita lihat apakah IB min 2, artinya sebenarnya apakah min 2 ada di B? Ya, kalau ya berarti 1 indikatornya. IB 0, apakah 0 ada di B? Ya, karena ya, maka indikatornya bernilai 1. Sama halnya juga dengan IB 4. Sementara untuk misalkan IB 7, apakah 7 ada di B? Tidak, karena tidak berada di B, maka indikatornya bernilai 0. Dan kita juga lihat range ketatnya sama adalah hanya bernilai 0 atau 1. Ini kita lihat contoh ketiga, indikator dari himpunan semesta ke bilangan real. Kalau dari himpunan semesta, berarti kan indikator semesta artinya apakah semesta ada di semesta? Ya, karena dia adalah subset dari dirinya sendiri, sehingga indikatornya pasti 1. Dan kalau kita mendefinisikan fungsi inverse dari B ke A, ini adalah B dan A ini adalah kelas-kelas himpunan untuk setiap himpunan B di B bagus, indikator inverse dari indikator B omega ini sebenarnya tinggal kita lihat apakah 1 ada di B atau tidak. Kalau 1 ada di B, berarti indikator dari inverse dari B itu akan dikembalikan ke si omega. Jadi kita punya jika 1 ada di B, dia omega. Selain itu, dia akan ditransform kembali, balikannya adalah ke himpunan kosong. Oke, jadi kita punya kelas B disebut adalah lapangan Borel, kelas A bagus itu hanya himpunan kosong dan ruang sampel itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat indikator A, kembali range-nya hanya 0 dan 1. Kemudian kalau kita mau mencari balikannya adalah IA inverse dari B ke A, sebenarnya tinggal kita lihat IA inverse B, tinggal kita lihat di B ini dia memuat 1 atau enggak.
Kalau si B memuat 1 artinya dikembalikan, balikannya adalah A, karena ini tadi kita lihat IA kalau kalau ada di A dia bernilai 1, kalau tidak ada di A dia bernilai 0. Artinya kita kembalikan kalau 1 itu berasal dari A, kalau 0 berasal dari bukan A. Jadi ini jika 1 ada di B, maka dia berasal dari A. Jika 0 yang di B-nya, maka dia berasal dari A komplement. Nah, bagaimana jika dua-duanya ada di B, ada 0, ada 1? Ya berarti berasal dari A dan berasal dari A komplement, yaitu adalah seluruh ruang sampel. Bagaimana jika B-nya memuat bilangan selain 0 dan 1? Ya tidak ada, tidak ada perapatannya, artinya dia berasal dari himpunan kosong. Karena tadi fungsi indikator hanya bisa bernilai 0 atau 1, sehingga kalau balikan dari bilangan selain 0 dan 1, itu adalah himpunan kosong. Sehingga kita tahu range ketat dari inverse indikator untuk A adalah kosong, A komplement atau omega. Oke, yang tadi A kalau dia berasal dari 1, inverse dari 1, A komplement inverse dari 0, omega inverse dari 0 dan 1, himpunan kosong inverse dari bilangan lain selain 0 dan 1. Dan ingat dari pembahasan sebelumnya, ini adalah suatu sigma field terkecil yang dibangun oleh himpunan A. Oke, dan di sini kita punya kelas B itu adalah suatu lapangan Borel. Nah, kemudian kita punya lagi fungsi indikator seperti ini. Ini bagaimana kalau fungsi indikator dikalikan dengan suatu konstanta. Jadi, ya karena indikator tadi hanya bernilai 1 atau 0, ya ketika dikalikan konstanta, ya konstanta kali 1 dan konstanta kali 0. Ya, jadi nilainya K atau 0. Sehingga untuk inverse-nya serupa, gitu ya. Jadi inverse dari konstanta kali indikator A, seandainya dia akan dikembalikan ke B jika dia akan dikembalikan ke A jika konstantanya adalah ada di B. Jika B itu memuat 0, berarti dia berasal dari A komplement. Jika B memuat 0 dan K, ya udah berarti dia berasal dari A atau A komplement, artinya dari seluruh ruang sampel. Sementara jika B memuat bilangan lain selain 0 dan K, ya berarti dia berasal dari suatu himpunan kosong. Karena tadi kalau dari A dia akan ke 1 atau dikalikan konstanta ke K, kalau dari bukan A ke 0. Jadi kalau selain K dan 0 itu ya dia berasal dari himpunan kosong. Dan di sini kita tahu range ketatnya berarti adalah kembali himpunan kosong A komplement dan omega itu merupakan sigma field terkecil yang dibangun oleh